investasi dulu atau asuransi dulu? Oke, ini pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh klien-klien kami. Dalam sudut pandang perencanaan keuangan atau financial planning dikenal namanya segitiga keuangan atau piramida keuangan. Piramida keuangan tersebut akan mengatur atau akan memberikan arahan, panduan tentang skala prioritas apa yang harus kita capai atau kita lakukan terlebih dahulu. Nah, skala prioritas yang pertama yang harus kita lakukan dahulu adalah menyiapkan dana darurat sebesar 6-12 kali pengeluaran setiap bulannya. Fungsinya apa? Fungsinya apabila kita terjadi gangguan ekonomi seperti di PHK atau seperti pandemi kemarin banyak usaha tutup, ya, income kita menurun, kita ekonomi keluarga tetap stabil karena kita bisa recovery lebih leluasa, ya, di situ. Yang pertama. Yang kedua adalah risk management. Nah, risk management yang dimaksud di sini adalah apa? Teman-teman harus memiliki yang namanya asuransi. Fungsinya asuransi adalah untuk melindungi aset atau harta yang teman-teman sudah miliki selama ini, ya. Jadi cash flow teman-teman, aset teman-teman akan terjaga, ya. Asuransi yang dimiliki pertama adalah asuransi yang namanya asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan bisa BPJS, bisa asuransi swasta atau asuransi dari kantor. Yang jelas yang pasti asuransi kesehatan. Kenapa? Karena asuransi kesehatan akan membebaskan kita dari mahalnya biaya pengobatan saat ini. Ya, di situ. Yang kedua adalah asuransi penghasilan. Asuransi penghasilan ini adalah melindungi mata air penghasilan keluarga atau melindungi sumber penghasilan keluarga. Ya, apabila pencari nafkahnya terdiagnosa sakit berat. Di dalam perjalanan saat pencari nafkah kena sakit berat, otomatis nggak bisa kerja. Produktivitas menurun, income menurun, tapi biaya hidup tetap akan ada. Nah, saat teman-teman memiliki asuransi penghasilan, income yang hilang ini akan diganti oleh asuransi. Sehingga keluarga tetap bisa memenuhi semua biaya hidup setiap bulannya. Ya, yang besarnya bisa ditentukan sendiri. Asuransi penghasilan yang berikutnya adalah asuransi penghasilan akibat meninggal dunia di usia produktif. Jadi, saat teman-teman atau saat pencari nafkah utama meninggal dunia di usia produktif, keluarga tetap aman secara keuangan. Ya, tak perlu jual-jual aset dan lain sebagainya. Jadi yang dua hal tersebut yang namanya adalah keamanan keuangan atau keamanan aset. Yang berikutnya adalah kita bicara investasi. Nah, tahapan yang ketiga, investasi apa yang harus kita punya? Pertama, investasi terutama hal pendidikan. Kita menyiapkan dana pendidikan anak. Investasi jangka menengah lainnya, ya, yang teman-teman bisa rencanakan seperti mau naik haji atau mau beli rumah atau dan lain sebagainya lah, yang teman-teman bisa tentukan sendiri. Ya, oke. Yang keempat adalah yang namanya investasi atau perencanaan pensiun. Nah, semua pasti ingin menikmati masa pensiun yang bahagia, ya. Jadi untuk menikmati itu semua kita harus mulai rencanakan sejak dini. Ya, karena tidak mungkin ujuk-ujuk pas mau pensiun tinggal setahun kita baru persiapan. Enggak, kita harus siapkan jauh-jauh hari sebelumnya, bisa 10, 15, 20 tahun. Semakin panjang kita menyiapkan, semakin dini kita menyiapkan, semakin kecil pula alokasi dana yang kita harus siapkan. Semakin pendek, semakin besar dana yang harus kita siapkan di situ, ya. Yang keempat tadi adalah perencanaan pensiun. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah yang namanya distribusi kekayaan atau transfer aset. Nah, aset yang sudah kita miliki saat ini ujung-ujungnya mau dikemanakan? Pasti ujung-ujungnya untuk kita wariskan, kita berikan ke anak-anak kita, ke keluarga kita. Nah, di dalam perencanaan keuangan, transfer aset inilah yang menempati level posisi paling akhir atau paling puncak, ya. Jadi sebelum hal ini kita sudah bisa prioritas-prioritas apa yang kita sudah lakukan. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang mau konsultasi, silahkan klik link di bio atau bisa japri, feel free kok, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sejahtera buat semuanya.